Kelas 10 IPA SMA Metodis 5 Medan. Hari ini kita akan menggambar dan mengenal grafik fungsi trigonometri dasar, yaitu fungsi Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, dan Y sama dengan tangen X. Kamu harus mengerti dan mengenal grafik fungsi ini. Oke. Nah, sebelum kita gambar, perhatikan dulu lingkaran dengan pusat O dan berjari-jari 1, ya. Nah, di lingkaran ini ada titik P. Nah, jika kita memutar ruas garis OP yang berjari-jari 1, nah kita sebut lingkaran ini tadi berjari-jari 1, maka nanti akan kita peroleh perbandingan trigonometri yang sudah kita pelajari sebelumnya. Maksudnya begini, kita lengkapi dulu dengan menarik dari titik P garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Nah, kemudian ini siku-siku titik P yang adalah X, Y, maka panjang O ke sini atau kita sebut ini titik Q adalah sepanjang X karena titiknya X, Y, kemudian ke atas sepanjang Y. Nah, dari apa yang kita pelajari tentang perbandingan trigonometri, maka kita peroleh bahwa sinus theta adalah Y per R, ya. Y per R di mana R-nya sama dengan 1. Oke, per 1. Oke. Sehingga nanti sin theta sama dengan Y. Nah, kemudian kosinus theta adalah samping per miring. Kosami sampingnya X, miringnya R. R-nya 1. Artinya cos theta sama dengan X. Sudah? Nah, kemudian akhirnya kita peroleh titik P, X, Y ini bisa ditulis lagi dengan P. X-nya kita ganti dengan cos theta, sin theta. Perhatikan di sini absisnya X, ordinatnya Y. Nah, setelah kita ganti dengan sinus dan cos, absisnya menjadi cos theta, ordinatnya sin theta. Pahami dulu ini. Nah, jadi titik P ini bisa kita tulis menjadi cos theta, sin theta. Nah, tapi ini berlaku untuk lingkaran yang berjari-jari 1, ya. Nah, posisi P cos theta, sin theta pada lingkaran dengan jari-jari R sama dengan 1 dapat dijabarkan menjadi grafik sinus theta, cos theta, dan tangen theta. Nah, sehingga bagian yang ini bisa kita tuliskan menjadi titik ini, kan titik 1,0 ini. Bisa juga kita tulis menjadi cos 0, sin 0. Betul ya, cos 0 kan 1, sin 0, 0. Atau boleh kita juga tulis cos 360, sin 360. Demikian juga titik 0,1 ini. 0,1 bisa kita tulis menjadi cos 90, sin 90 berdasarkan titik P ini, cos theta, sin theta. Berarti ini 90, cos 90 dengan sin 90 dan selanjutnya. Nah, sekarang kita akan belajar dan memahami pembuatan grafik fungsi sinus. Ini fungsi sinus, fungsi trigonometri dasar, f theta sama dengan sin theta. Nah, nilai f theta sama dengan sin theta pada periode dari 0 sampai 360 ini, dari 0 sampai 360, kamu kan sudah pernah catat ini. Bisa kita lihat pada tabel berikut ini yang sinus theta, sinus 0 derajat 0, sinus 30 setengah, sinus 45 setengah akar 2, dan selanjutnya sampai nanti sinus 360
0. Nah, ini nanti akan kita gambar, dan teknik menggambarnya pun harus kamu pahami dan ketahui, sehingga pasangan misalnya 45 dengan setengah akar 2 atau 60 dengan setengah akar 3 bisa tepat kita peroleh, sehingga grafik yang kita peroleh nanti sangat mulus. Artinya bahwa pasangan sudut ini terhadap nilainya akan kelihatan dengan baik nanti, ya. Untuk mempermudah pengerjaannya digunakan lingkaran satuan juga. Nanti lingkaran satuan ini digunakan sebagai penolong dan ditetapkan sudut-sudut istimewa serta padanannya pada kuadran 2, 3, dan 4 untuk mewakili X. Perhatikan yang sudah saya buat ini. Jadi waktu kamu menggambar ini, kamu gambar dulu lingkaran satuan. Ini lingkaran satuan. Jadi kita anggap panjang ini ke sini adalah 1. Jadi ini ke sini 1, artinya nanti ini ke sini pun semua 1. Oke. Nah, kemudian kamu punya busur. Nah, letakkan busur dengan ini di pusatnya. Oke. Kamu tempatkan, cari sudut-sudut 30. Ini yang 30. Biar lebih jelas kamu perhatikan. Ini 30 ya. Ini 30, letakkan aja, buat dulu sebuah titik di sini. Sini sebuah titik. Nah, kemudian kita butuh 30, kemudian 45. Ini 40, 45, letakkan titik di sini. 60, letakkan titik di sini. Tujuan titik ini sebenarnya nanti supaya kita bisa menghubungkannya. Karena kan ini dari titik pusat ke titik ini dihubungkan begini. Oke, gariskan seperti ini. Jadi yang kita buat dengan skala 15 tentunya. 30, 45, 60, di sini pun nanti begitu dengan skala 15. 30, 45, 60, 90, 120, 135, dan selanjutnya. Saya pikir mengukur sudutnya tidak terlalu susah untuk kamu lakukan. Nah, kemudian juga yang di bawah lakukan juga seperti itu nanti. Nah, kalau 330 kan 30 derajat dari 360 ini. Jadi kita ambil 30 dari sini. Dari sini maksud saya ini. 1, 2, 3. Nah, misalnya ini, letakkan titiknya di sini, baru hubungkan nanti. Udah terbentuk dengan rapi itu sebenarnya nanti. Nah, sudah kamu lakukan seperti ini. Nah, kemudian karena kamu paham bahwa nilai sinus 30 dengan sinus 150 sama, nilai sinus 45 dengan 135 juga sama, ya. Kalau kamu pahami waktu itu sudut-sudut berelasi ya, 60 dengan 120 sama nilai sinusnya, demikian juga di 330 misalnya dengan 210 sama, itu nanti kamu cari akan sama hasilnya. Nah, kamu perpanjang garis, buat garis putus-putus sebagai pemandu nanti seperti ini. 150 hubungkan dengan 30, panjangkan garisnya. Demikian juga pasangan 135, 45. Demikian selanjutnya sudah saya buat di sini. Jadi nanti kamu melakukannya dengan rapi. Hari ini kamu hanya menggambar semua. Tetapi harus rapi. Kalau perlu buat di kertas milimeter, nanti kamu fotokan baru nanti saya nilai. Oke. Nah, setelah itu di sumbu X-nya ini kan sumbu X-nya atau tetanya, ini kan teta lah ini. Oke, ini tetanya, sumbu X-nya, dan ini tentunya F tetanya. Oke. Buat sudut dari 0, kemudian setiap satu satuan pada gambar ini, pada kotak ini kita buat 15, ini 15, 30, 45, 60, nanti 75, 90, dan selanjutnya. Tetapi yang kamu isi tentunya adalah sudut-sudut istimewa ini ya. Udah paham sudut istimewa ya? Sudah tahu ya? Nah, kemudian pasangan dari 30 adalah 30 yang kau tarik tadi garis putus-putusnya ini. Jadi 30 dengan 30. Ini sebenarnya sesuai dengan apa yang kita pelajari sebelumnya. Oke, perhatikan bahwa
titik B adalah cos theta, sin theta. Di sini kan titiknya ini adalah cos 30, sin 30 sebenarnya ini ya. Di titiknya ini misalnya adalah cos 30, sin 30. Paham? Nah, padahal nama fungsi kita adalah f theta sin 30. Oke, sekali lagi, berarti ini X-nya, ini Y-nya. Y sama dengan sin theta. Nah, jadi ini absisnya sin theta. Jadi kalau kamu perhatikan gambar ini, ketika kita ambil ini absisnya 30, maka pasangannya adalah ordinat di sini. Ordinat di sini kan tadi sin theta, sin 30. Kan kalau kita tulis ini menjadi cos 30, sin 30. Sehingga terbentuklah pasangan 30 derajat dengan sin 30. Oke, karena ordinatnya ini tadi sin 30. Nah, sehingga kita tidak perlu mengukurnya dengan penggaris lagi. Oke. Demikian juga 45, pasangkan dengan ordinatnya ini di sini, 60 di sini, dan kemudian 90 di sini ya. Lalu titik-titik yang sudah kita tentukan ini, pasangan titik ini kita hubungkan, nanti akan terbentuk grafik sinus. Inilah grafik sinus atau disebut juga sinusoida. Oke ya. Seperti itu, ini grafik sinusnya. Ya, hubungkan titik-titik yang sudah ditentukan tadi. Nah, sehingga tidak mudah, tidak susah maksud saya kamu untuk melihatnya atau menggambarnya. Sudah jadi. Oke, inilah grafik Y sama dengan sinus theta. Jadi f theta sama dengan sinus theta. Jadi kalau kamu suatu saat melihat gambar seperti ini, kamu akan mengenalnya sebagai grafik dari fungsi trigonometri dasar, yaitu sinus theta. Jadi perhatikan bahwa panjang ini ke sini kan 1 tadi, sin 91, sin 270 adalah minus 1. Nah, karena panjang dari ke sini 1 juga, tetapi karena dia merupakan koordinat, membacanya kalau ke bawah kan minus 1. Jadi 270 derajat, min 1 misalnya, setelahnya pasangan 270 adalah min 1. Dan terbukti tadi kalau 270 kan memang cos theta sin theta. Sin theta kan sin 270. Sin 270 adalah minus 1. Oke, paham ya? Jadi inilah grafik dari Y sama dengan sin theta untuk theta dari 0 sampai 360 derajat. Jadi saya pikir kamu tidak susah untuk menggambarnya. Tetapi memang perlu kamu harus selidiki dan pahami grafik sinus ini. Nah, kemudian fungsi trigonometri f theta sin theta tadi dengan bilangan real dapat kita buat dalam bentuk seperti ini. Perhatikan perbedaannya. Kalau kita menggunakan bilangan real kan kita tidak menggunakan istilah begini lagi, 30, 45, 60 dan selanjutnya. Tapi kita akan menggunakan bilangan real pi per 6, pi per 3, pi per 2, pi misalnya dan selanjutnya. Nah, inilah grafik sinus kalau kita menggunakan bilangan real. Ya, jadi bisa kita letakkan di sini angka pi per 6, pi per 3, pi per 2, pi per 6 ini kan 30 derajat. Pi per 3 ini kan pi per 4 lah ini ya. Oke. Habis pi per 6, kemudian nanti akan kita peroleh pi per 4 misalnya, kemudian nanti di sini pi per 2. Oke, dan selanjutnya. Tapi yang saya maksud di sini sebenarnya adalah bahwa bentuk dari grafik f theta sin theta adalah ini untuk 0 sampai 2pi. Jadi di sin 90 nanti 1, di sin 270 adalah minus 1. Jadi saya buat di sini minus 1, di sini angka 1. Ya, agak berbeda dengan ketika kita melihat gambar grafik sinus ketika menggunakan bentuk seperti ini. Di sini tidak diletakkan angka 1. Tetapi ketika kita bicara bilangan real, maka kedua bilangan kita tempatkan sebagai bilangan real. Jadi pasangan pi per 2,1 misalnya sudah merupakan pasangan bilangan real. Nah,
Kemudian kamu pahami bahwa ini disebut satu periode. Dari sini sampai ke sini adalah satu periode. Ini satu periode. Nah, sebenarnya satu periode seperti ini. Kata bebasnya sih seperti ini. Yang pertama, bisa dia merupakan satu puncak, satu lembah di grafik sinus. Atau boleh juga dengan kalimat seperti ini. Ketika kita mulai dari sinus 0, seperti ini, nah kemudian dia akan naik, kemudian turun, di sini memang 0. Tetapi 0 ini bukan untuk naik lagi. Kemudian dari 0 turun, kemudian nanti sampai ke 2pi, baru dia nanti akan naik lagi. Jadi dari posisi 0 kan naik. Nah, di sini dari posisi 0 bukan untuk naik, tetapi masih turun, kemudian untuk naik lagi. Jadi dari 2pi inilah nanti dia akan kembali melakukan perulangan lagi grafiknya. Jadi setelah 2pi nanti akan bentuk lagi hal yang sama. Itu yang disebut dengan satu periode. Ya, oke, supaya kamu paham hal tersebut. Sekarang kita identifikasi dulu tentang grafik sinus ini. Nah, ini identifikasi kita tentang grafik fungsi sinus. Yang pertama, domainnya adalah semua bilangan real. Jadi semua bilangan real bisa kita cari hasilnya nanti. Pasangan setiap bilangan real akan selalu ada. Ketika kita ambil pi/6 sekian, berapapun sudut di sini kita ambil dalam radian seperti ini, akan selalu ada pasangannya. Jadi domainnya adalah semua bilangan real. Range-nya atau daerah hasilnya adalah paling tinggi 1, paling rendah -1. Perhatikan, paling tinggi 1, paling rendah -1. Ya, jadi tidak akan ada di atas 1 untuk grafik f theta sama dengan sin theta. Ini masih menguatkan nilai maksimum dan minimumnya adalah 1 dan -1. Periodisasinya adalah 2pi, artinya sin X tambah K kali 2pi adalah sin X. Nah, ini harus kamu pahami nanti. Jadi ini jadi dasar kita suatu saat ketika misalnya ada sudut di atas 360, nanti kita bisa identifikasi dia akan berelasi dengan sudut berapa. Nah, seperti itu ya. Nanti selanjutnya akan kita pahami hal ini. Jadi maksudnya begini, kalau ditanya sinus 750 misalnya. Oke, akan sama dengan sinus berapa itu? Nah, dengan periodisasi ini kita bisa bentuk sinus. Nah, 750 kan 2 kali 360, 720. Jadi bisa kita pasang begini, 2 kali 360. Ini artinya 2pi. 1pi kan 360, maksud saya 2 kali 2pi. Ini yang ini 2pi, 2 kali 2pi. Jadi satu periodenya kan pada grafik sinus 2pi. Nah, kemudian 2 kali 360 kan 720. 720 tambah berapa supaya 750? 720 tambah 30. Nah, sehingga sinus 750 adalah sinus 30 tambah 2 kali 360. Artinya ini adalah sinus 30. Karena sinus X tambah 2 kali atau K kali 2pi adalah sinus 30. K-nya terserah berapa, boleh 1, boleh 2, boleh 3, dan selanjutnya. Ya, tetapi K-nya harus bilangan bulat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan selanjutnya. Sudah paham untuk satu contoh ini ya. Nah, amplitudo atau simpangan terjauhnya adalah 1. Oke, ini amplitudonya. Ini ke sini amplitudo dan simpangan terjauhnya adalah 1. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk ke grafik fungsi kosinus. Nah, sekali lagi saya kasih tunjuk tentang pasangan sudut dan nilainya.
Kalau kosinus seperti ini, kosinus 01, kosinus 30 setengah akar 3, kosinus 45 setengah akar 2, kemudian kosinus 60 setengah, dan selanjutnya. Nah, ini akan kita gambar grafiknya ini, nanti kita pahami bentuknya. Sama saja dengan yang tadi, ketika menggambar grafik fungsi kosinus, kita akan dibantu dengan lingkaran satuan. Artinya lingkaran dengan jari-jari satu. Oke? Nah, kemudian ketika kita melihat gambar yang sudah saya buat ini, kita membuatnya di sini 270, kemudian 300, 315. Agak berbeda kalau kita melihat tadi di grafik sinus, maka di grafik sinus kan kita mulai dari 0, 30, 45, 60. Nah, sebenarnya ini lingkaran ini sedang kita putar 90 derajat. Kalau kamu belajar rotasi waktu kelas 9, ketika kita memutar lingkaran ini misalnya 90 derajat, maka yang tadinya titik P misalnya X, Y, maka bayangannya tentu kamu paham nanti menjadi min Y, kemudian min Y, X. Oke. Atau misalnya kalau kamu putar cos theta, sin theta, nah kemudian maka ini tadinya kan absisnya, ini ordinatnya. Ini kan dasar kita tadi sebenarnya, bahwa titik P, X, Y adalah cos theta, sin theta. Nah, ketika kita putar 90 derajat seperti ini, maka yang tadinya absis, ini absis, jadi ordinat. Nah, ini pun ini menjadi min sin theta, cos theta. Ketika ini kan hasil perputaran 90 derajat. Ketika kita sudah putar 90 derajat, maka ordinatnya menjadi cos theta. Nah, ketika kita menggambar, kita kan harus absis, ordinat. Karena itulah, maka ketika ini sudah kita putar tadi berlawanan jarum jam 90 derajat, nanti ini titik ini menjadi sekian cos theta. Jadi cos theta-nya ini, Y-nya ini sudah bisa kita pasangkan dengan X-nya adalah ini semua. 0, 30, 45 dan selanjutnya. Oke, jadi sudah tepat. Jadi makin menguatkan kita ketika menggambar sebuah titik kan harus absis, ordinat. Padahal di grafik kosinus, Y sama dengan cos theta. Nah, Y ini kan maksudnya ordinatnya, karena pasangan titik kan X, Y ordinatnya. Oke. Caranya sama juga. Nah, kemudian kamu letakkan di sini 270, 300, membentuk sudutnya ini pun tetap sama saja. Kamu letakkan busurmu seperti ini. Nah, kemudian letakkan 30, 45 dan selanjutnya. Akan terbentuk nanti seperti ini. Amati apa yang sudah saya tuliskan. Nah, kemudian hubungkan. Nah, kemudian untuk grafik sinus ya tinggal kita cari hasilnya. Jadi nanti kan grafik kosinus maksud saya. Nah, kosinus 0 hasilnya kan 1. Nah, jadi pasangan 0 adalah yang ini. Nah, pasangan 30 adalah yang ini. Pasangan 30 yang ini. Oke, pasangan 40 yang ini. Pasangan 60 yang ini. Perhatikan garis bantu yang sudah saya tarik. Kemudian pasangan 90 yang ini tentunya. Oke. Kemudian pasangan 120 ini. 135 garis putus-putus yang berikutnya, ini 150, kemudian 180. Oke. Kemudian 210 di titik ini, 225 di sini, 240 di sini. Oke. Paham ya maksudnya ya? Membuat garis-garisnya seperti ini. Nah, kemudian 270 di 0, kemudian 300. Perhatikan skalanya ya, 0, 15, 30, 45. Ini
selisih 15 itu. Kemudian ke 300 berarti ke sini 315 garis yang di atasnya lagi, 330 garis yang di atasnya, 360 adalah oke. Lalu kita akan hubungkan semua titik-titik ini. Seperti ini. Jadi tidak susah untuk kamu lakukan, apalagi kamu kan banyak yang pintar dan rapi untuk menggambar ya. Jadi harus hasil gambarnya nanti lebih rapi dan lebih mulus dari yang saya buat ini. Oke. Akan lebih cantik lagi nanti kalau kamu tunjukkan ketika menggunakan kertas milimeter. Oke, inilah grafik kosinus. Udah tahu perbedaannya dengan grafik sinus tadi ya. Oke, kalau grafik kosinus kan dimulai dari atas tariknya. Kalau grafik dari kosinus kan tadi dari sini, dari titik 0 ini baru ke atas. Ini dari atas baru turun ke bawah. Jadi harus kamu pahami bahwa ini grafik kosinus. Paham ya? Oke. Atau kalau kita buat dengan bilangan real ya seperti ini, seperti yang tadi ini, bilangan real. Oke. Pasangan pi per 2 kan 0. Oke, pasangan pi nanti min 1, pasangan 270 atau 3 per 2 pi juga 0, pasangan 2 pi adalah 1. Jadi 2 pi kan 360, cos 360 betul 1 ya. Oke, di sini tentu kita menggunakan angka 1, di sini sudah menggunakan angka minus 1. Oke. Nah, kemudian periodenya juga 2 pi. Ini periodenya 2 pi. Periodenya adalah 2 pi, artinya satu periode 2 pi ya. Satu periode sama dengan 2 pi. Perhatikan, ini dari atas turun, kemudian ke bawah, kemudian naik dari atas, untuk kemudian mengulang hal yang sama nanti seperti itu. Itu disebut dengan satu periode. Amplitudonya juga 1. Oke. Nah, kemudian kalau ini kamu perhatikan grafik kosinus ini. Oke. Di sini minus setengah pi, kita boleh perlebar. Ini yang disebut setengah pi. Ini periodenya ini sampai sini setengah pi. Kemudian ini ke sini tentunya 1 pi. Ini ke sini adalah 3 per 2 pi. Ini ke sini 2 pi. Ini 2 pi. Kemudian ini ke sini nanti 3 pi dan kemudian 4 pi di sini. Ini 3 pi, 4 pi. Oke. Nah, kalau ke sini sama saja sebenarnya, cuman jadi grafiknya tidak kita batasi dari 0 sampai 360. Misalnya 0 sampai 360 ini, malah kita buat grafiknya ini dari sejauh ini sampai 4 pi. Nah, inilah grafik kosinus. Jadi kamu harus cepat menangkap yang mana grafik kosinus, yang mana grafik sinus, dan kemudian nanti tangen. Sekarang kita identifikasi lagi tentang grafik kosinus ini. Nah, ini tentang grafik fungsi kosinus, bahwa domainnya adalah semua bilangan real. Jadi perhatikan bahwa semua bilangan real yang kita ambil akan selalu ada pasangannya. Kita ambil bilangan real di sini akan pasangannya ini. Oke, kemudian range-nya dari minus 1 sampai 1, artinya daerah hasilnya dari minus 1 sampai 1. Oke, ini sudah buktikan tadi, paling kecil minus 1, paling besar 1. Ini minus 1, kemudian paling besarnya 1. Ya, oke. Kemudian merupakan fungsi periodik sama seperti sinus tadi, bahwa periodenya adalah 2 pi. Ya. Dengan periodisitasnya cos X tambah K kali 2 pi sama dengan cos X. Nanti memang berbeda ketika di tangen. Sinus kosinus agak mirip periodisasitasnya menulisnya seperti ini di kosinus, tetapi nanti di tangan berbeda. Amplitude atau simpangan terjauhnya juga 1. Oke, ini tentang grafik fungsi kosinus. Sekarang kita masuk ke grafik fungsi tangen. Nah, tentang menggambar fungsi tangen pun kita harus bisa menggambar tentang pasangan sudut ini dengan tangennya, ya.
Tapi perlu kamu perhatikan bahwa di 90 derajat nilai tangennya tak hingga, di 270 derajat juga nilai tangennya tak hingga. Memang pun ketika kita nanti menggambar grafik fungsi tangen bahwa 90 derajat dan 270 derajat bukan merupakan domainnya. Jadi nanti ada pengecualian semua bilangan real tetapi kecuali di 90, 270 dan selanjutnya nanti. Ya, nah perhatikan ketika kita akan menggambar grafik tangen. Nah sama saja di sini 30, 45, 60, 90 demikian selanjutnya. Cara membuatnya tadi sudah paham pun ini adalah lingkaran dengan jari-jari satu. Nah kemudian kamu paham bahwa nilai tangen di kuadran pertama adalah positif dan di kuadran ketiga positif. Nah sehingga kalau kita perhatikan bahwa nilai tangen 30 cocokkan dengan 30 di sini. Ini. Kemudian 45 ini, kemudian 60 ke sini. Oke, kalau kita tarik gambarnya, kita buat grafiknya, tangen 0 kan 0. Ya, tangen 0, jadi seperti ini jadinya. Ini sehingga nanti dia sampai mendekati tak hingga, menuju tak hingga maksud saya. Oke, kemudian di 120 kan nilai tangannya negatif, lalu kita lakukan seperti ini. Dia sama hasilnya nanti tangen 300. Jadi 120 ini kita hubungkan ke sini dia. Oke, hati-hati menggambarnya. Karena tangen 120 sama dengan tangen 300, kemudian tangen 135 sama dengan 315, 150 tangannya dengan 330, tentu tangen 180 adalah 0 ya. Jadi grafiknya kita buat begini ya, seperti ini ya. Nanti menuju tak hingga juga. Ya, udah paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke kuadran yang ketiga. Nah, sama juga dengan ketika kita menyusunnya seperti di kuadran pertama. Nah, kemudian 210 sama tangannya dengan 30 di sini. Oke, 225 dengan 45, kemudian 240 dengan 60. Oke, 240, 60 seperti ini. Sehingga kalau kita tarik grafiknya menjadi begini. Ya, oke, memang lebih melengkung harusnya dia. Kemudian di kuadran keempat juga seperti waktu di kuadran kedua, di 300 sambungkan ke sini, kemudian di 315, 330, 360 nanti 0. Nah inilah grafik dari fungsi Y sama dengan tangen X untuk tetanya dari 0 sampai 360. Oke, paham ya? Nah, kalau kita menggunakan bilangan real seperti ini, saya ingatkan sekali lagi sebelum ke sana, nanti semua grafik sinus, kosinus tangen ini kamu buat dalam buku kertas milimeter, dan kemudian nanti kamu catat juga catatannya, tempelkan grafiknya di bukumu, kemudian kamu fotokan, upload ya, untuk saya periksa nanti. Nah inilah grafik fungsi tangen kalau kita menggunakan bilangan real. Tentunya ini nanti 0, misalnya di sini pi per 2, nah kemudian di sini pi, nah di sini nanti 3 per 2 pi. Nah kemudian yang ini adalah minus pi per 2, kemudian ini minus pi, dan kemudian ini minus 3 per 2 pi. Ya, di sini nanti minus 2 pi. Oke, sini nanti minus 2 pi. Oke, nah ini grafik dari fungsi trigonometri ketika kita melibatkan bilangan-bilangan real sebagai domainnya. Tentu nanti range daerah hasilnya atau pasangan dari domainnya yaitu kodomainnya juga akan merupakan bilangan real ya.
Oke, sampai di sini paham ya. Kemudian kita lihat tentang identifikasi grafik tangen, bahwa domainnya adalah semua bilangan real. Nah, kemudian kecuali min pi per 2, plus minus pi per 2, plus minus 3 per 2 pi, plus minus 5 per 2 pi, dan selanjutnya. Ya, jadi di pi per 2, 3 per 2 pi, 5 per 2 pi, dan selanjutnya dia akan tidak memenuhi untuk menjadi domain dari grafik fungsi tangen. Range-nya mulai dari minus tak hingga sampai tak hingga. Artinya paling kecilnya minus tak hingga, paling besarnya adalah tak hingga. Titik potong terhadap sumbu X tadi sudah kamu pahami di sini sekali, 0. Maksud saya di 0, di 180, di 360. Oke. Di 0, plus minus pi, plus minus 2 pi, plus minus 3 pi, dan selanjutnya. Periodenya adalah 1 pi. Jadi beda dengan sinus dan kosinus. Kalau sinus dan kosinus kan periodenya 2 pi. Perhatikan grafiknya memang. Oke. Ini, kemudian ini. Ini sekali, ini satu periode ini. Ini dari 0 naik sampai tak hingga. Kemudian di 180 kan dari 0 sampai minus tak hingga. Gitu ya. Nah, tetapi kemudian yang saya bilang satu periode adalah mengulang kembali pola yang sama, bentuk yang sama. Jadi dari 180 dia kemudian membentuk seperti dari 0 tadi ini. Dari 0, kemudian dari 360 ke sini lagi. Jadi makanya satu periodenya adalah pi. Periodisitasnya adalah tangen X tambah K kali pi sama dengan tangen X, di mana K bilangan bulat. Ya. Jadi paham nanti nih, misalnya kalau kita misalnya menggunakan tangen 210 misalnya. Oke, 210. Ini akan sama dengan tangen 210 kan masih menggunakan 1 kali 180 ini. 1 kali 180 tambah berapa supaya 230? 30. Oke. Jadi tangen 210 adalah tangen 30 tambah 120, sehingga bisa kita simpulkan bahwa tangen 210 adalah tangen 30. Ingat, periodenya 180 bukan 2 pi atau 360. Nah, asimptotnya adalah plus minus pi per 2, 3 per 2 pi plus minus, 5 per 2 pi plus minus. Nah, ini yang disebut dengan asimptot. Ini asimptotnya. Jadi nanti ke asimptot ini nanti dia akan makin mendekat grafik setiap grafiknya ini. Ya. Oke, paham untuk itu ya. Nah, satu lagi sebelum kamu mencatat, nanti kalau misalnya ada pertanyaan begini, tentukan nilai maksimum dan minimum. Misalnya Y sama dengan 2 sin theta. Oke. Nah, ingat bahwa sin theta itu kan paling kecilnya minus 1, paling besarnya 1. Sehingga untuk Y sama dengan 2 sin theta, minimumnya adalah, ini kan di sin theta minimumnya min 1, maksimumnya 1. Sehingga kalau untuk Y sama dengan 2 sin theta, kamu perhatikan bahwa nilai minimumnya adalah 2 kali min 1, hasilnya min 2. Nilai maksimumnya adalah 2 kali 1, sama dengan 2. Itu aja sih jawabannya. Atau misalnya tentukan nilai minimum dan maksimum dari, misalnya Y sama dengan 4 kurang 3 cos theta. Sama juga, ingat bahwa cos theta itu kan nilai minimumnya min 1, nilai maksimumnya 1. Oke, paham ya? Atau range-nya. Nah, sehingga di soal ini nilai minimumnya adalah 4 kurang 3 kali min 1. Nilai cos theta paling minimum min 1. Hasilnya 4 tambah 3, 7. Nilai maksimumnya
adalah 4 kurang 3 kali 1. 4 kurang 3, 1. Tetapi waktu menjawabnya hati-hati. Karena kan tidak mungkin paling kecil 7 tapi paling besar 1. Sehingga ini bisa kamu buat bahwa nilai maksimumnya yang 7, nilai minimumnya yang 1. Nah, maksudnya ini apa? Nanti kita akan belajar di pertemuan berikutnya terkait dengan menggambar grafik, misalnya seperti ini dan juga seperti ini ya. Baik, selamat belajar. Kemudian kamu catat dengan rapi, upload segera. Nanti dari catatanmu saya akan memberikan penilaian. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.